Dihita salutna, amanami inanami ruasta ni HKBP Bandung Timur. Kami atas nama Parhalado Pasaton Tuwita salutna. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Asata mulai ma permingguata, marende maita sian buku ini nomor 45 ayat 1 atau ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soralah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang memberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyangkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja,
sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-15. Kita baca dari ayat 7 sampai 13 secara responsoria. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang disunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Tarung dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom madihita salhuna. Nama minggu apen napopaton. Immanuel dongatama debata, Tuhan bersama kita. Mari kita memperhatikan warta kita untuk minggu ini. Poin 1112. Ibadah minggu dapat kita cermati. Poin 13, parkir kendaraan. Diberitahukan kepada jemaat agar situasi kendaraan pergantian kebaktian dapat berjalan dengan baik, maka untuk ketertiban parkir kendaraan roda 4 untuk pelaksanaan perayaan malam Natal 24 Desember 2021 dapat kita perhatikan sesuai dengan yang ada di warta. Poin 14, Bakti Natal HKBP Resort Bandung Timur tahun 2021. Gereja kita akan melaksanakan Bakti Natal hari Kamis 23 Desember 2021 mulai pukul 10 bertempat di Gereja HKBP Bandung Timur. Poin 15 dapat kita cermati. Poin 16, perayaan Natal kategorial HKBP Resort Bandung Timur. Natal perempuan, Manang Seksi Perempuan. Pada hari Rabu 22 Desember 2021 akan dilaksanakan Natal perempuan INA HKBP Resort Bandung Timur mulai pukul 18 atau pukul 6 sore bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur. Bagi yang mengikuti di rumah akan dilayani juga melalui live streaming Manang YouTube HKBP Bandung Timur. Natal keluarga dapat kita cermati. Pembagian jadwal kebaktian Natal umum diberitahukan kepada jemaat pelaksanaan Natal umum malam Natal Jumat 24 Desember 2021, Natal pertama 25 Desember 2021 sekaligus perjamuan kudus, dan Natal kedua minggu 26 Desember 2021 HKBP Resort Bandung Timur dapat dilaksanakan secara offline dengan ketentuan protokol kesehatan. Diminta jemaat yang menghadiri sesuai dengan kelompok UIK-nya agar tidak mengakibatkan kerumunan yang berlebihan. Dapat kita perhatikan uraian Natal dan waktu dan juga kelompok kita masing-masing. Poin 17, ibadah perpisahan tahun dan tahun baru. Pelaksanaan kebaktian perpisahan akhir tahun dari tahun 2021 ke tahun 2022 serta kebaktian tahun baru 1 Januari 2022
dapat dilaksanakan secara offline dengan ketentuan protokol kesehatan. Adapun pembagian waktu dapat kita perhatikan sesuai dengan warta yang sudah kita lihat. Poin 18, acara Tahun Baru Keluarga. Diberitahukan kepada jemaat bahwa acara malam perpisahan tahun 2021 ke 2022 pukul 00 sudah tersedia di gereja. Untuk itu sudah dapat diambil di kantor gereja. Acara tersebut dapat diambil di kantor gereja. Poin 19 dapat kita perhatikan sampai nomor 6. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 Desember sampai 25 Desember sebanyak 115 orang. Songon kadu sian huriah HKBP Baduk Timur Pasahaton selamat berulang tahun ma di Hamuna asal hutna. Hatan itu hata nama dokot di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Keuangan gereja dapat kita perhatikan dan kita cermati. Bila ada yang kurang lebih atau ada kesalahan, dapat menghubungi Sintua Wik masing-masing atau datang ke kantor gereja. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada minggu Advent keempat ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan Allah. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukuplah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perayaan kita hari ini sudah tiba di minggu Advent keempat sebagai Advent terakhir di dalam penantian Yesus Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Advent demi Advent telah menyapa kita, menguatkan hati kita, mengokohkan semangat kita menyambut Mesias Sang Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi kita. Ketika kita sudah memasuki minggu Advent ini, kita dikuatkan, diperlengkapi, dimotivasi. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini, yang penuh dengan pertanyaan, bagaimana akhirnya besok perjalanan kehidupan kami. Namun Advent ini menguatkan semangat kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan si pemberi kehidupan itu. Walaupun cobaan, tantangan silih berganti, situasi yang selalu berubah-ubah, tetapi Tuhan menyapa kita seraya berkata, jangan takut. Janji Tuhan tidak pernah berubah untuk membawa kekuatan baru dan keselamatan kepada kita. Pada minggu Advent ini kita diberikan pemahaman bahwa Advent ini merupakan kesempatan untuk menerima pengampunan. Oleh karena itu bagaimana kita mau berubah, bertobat, karena kerajaan Allah sudah nyata dalam hidup kita. Dengan kata lain, hidup orang yang percaya harus terus berubah untuk memahami, mengerti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan penantian kita adalah penantian yang pasti. Kini tiba kita pada minggu Advent keempat. Hal yang sangat penting dalam minggu Advent keempat ini adalah Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih peduli kepada kita. Sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan masih bersama-sama dengan kita.
seberat apapun tanggung jawab yang kita emban di tengah-tengah dunia ini, ternyata Tuhan masih bersama dan peduli dengan kita. Walaupun musuh dunia, walaupun kekuatan dunia ini bersekongkol untuk menghancurkan kita, Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kabar terindah di minggu Advent keempat ini adalah Tuhan bersama kita, Immanuel. Dongata debata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak manusia diciptakan, tujuan utama penciptaan itu adalah bagaimana supaya manusia menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kerinduan Allah selalu dari awal supaya kita selalu bersekutu dengan Allah. Akan tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan manusia itu dengan Tuhan menjadi rusak. Namun demikian, berkali-kali Allah membangun perjanjian dengan umatnya. Dan di dalam perjanjian itu nyata benar, di mana Allah menyertai umatnya. Allah menyertai kita. Allah berjanji kepada Nuh, Allah berjanji kepada Abraham, berjanji kepada Ishak dan Yakub, dan berjanji kepada keturunan Daud, dan hingga saat ini nyata dengan perjanjian kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membawa kehidupan yang baru kepada kita. Tujuan perjanjian itu adalah membangun rasa bersama, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Sianido tatadda holong irohani debata dang matcohot tuhita jolma. Sianido taboto holong ide bata dang marpangaci. Holong ide bata dak kalopuan. Alai holong ide bata namanok tong rodi saleleng ilelenga. Kasih Tuhan yang tiada taranya nyata tiap saat di dalam hidup kita. Ido nama bay posro hatta, ido nama bay margogo hita manguduti ari-ari ni ngulutta ganopari. Immanuel, Allah beserta kita. Dongat tama debata. Allah itu nyata kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Immanuel, Allah bersama-sama kita. Ia beserta kita melalui gerejanya. Ia beserta kita melalui sakramen. Hari ini Allah Immanuel melalui baptisan kudus, di mana Allah hadir dengan penyucian, dibersihkan semua dari dosa. Ia beserta kita melalui sakramen perjamuan kudus, di mana Allah hadir dengan pengampunan. Gabe yasita diadopani debata. Allah beserta kita di saat iman kita buta, tidak tahu apa-apa. Di saat kita tidak mengerti apapun. Itulah yang nyata di dalam diri Raja Ahaz sebagaimana dalam nas ini. Raja Ahaz yang buta dengan iman. Dan saat itu dia sedang berada dalam tekanan yang luar biasa dari musuh-musuhnya. Hidupnya tertekan karena ada serangan-serangan terhadap hidupnya. Mabiya ribana. Ada tekanan dari bangsa Aram. Ada tekanan dari sekelilingnya. Ahaz dikelilingi musuh. Dan di saat itulah ada tawaran dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Tetapi tawaran dari Tuhan itu dia tolak. Dang dijaloi bana. Di tonga-tonga ni haguguton nai. Di tonga-tonga ni hasusan nai. Di tonga-tonga ni kesulitan nai. Dipakulingi debata Raja Ahaz.
marhite panurirang Jesaya alai tukso ditangios Raja Ahas do Tuhani. Memang dia menjawab bahwa dia tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi sebetulnya itu adalah bukti bahwa Raja Ahas meragukan kekuatan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Raja Ahas meragukan pertolongan Tuhan. Raja Ahas memahami nampaknya Tuhan tidak mampu menolong dia dalam kesulitannya. Raja Ahas berprasangka bahwa di dalam dirinya dipahami bahwa Tuhan tidak mampu menolong dia dari serangan musuh-musuh itu. Sehingga Raja Ahas lebih yakin meminta pertolongan kepada Asyur. Dari kata-kata Ahas yang enak didengar, kalau kita baca dalam ayat 12, seolah-olah tidak mau mengganggu Tuhan. Seolah-olah dia tidak mau merepotkan Tuhan. Padahal isi hati Raja Ahas adalah kemunafikan. Padahal di dalam diri Raja Ahas dia tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu mengingatkan kita sebagai orang yang percaya hingga saat ini. Gambaran seperti itu yang sering terjadi dalam hidup manusia hingga saat ini. Hidup yang tidak mau terbuka kepada Tuhan. Hidup yang tidak mau jujur kepada Tuhan. Sehingga hidup manusia terlena, lebih memperhatikan, lebih yakin akan kekuatan dunia, sehingga mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Mengabaikan penyelamatan Tuhan dalam hidupnya. Mengabaikan apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupnya. Ketika firman Tuhan mengatakan hiduplah mengampuni. Bukankah hidup mengampuni itu adalah menyehatkan dan menyenangkan hati. Tetapi manusia sering menolak apa yang diingatkan Tuhan. Sehingga manusia larut di dalam dendam, larut di dalam akar pahit, larut di dalam kegundahan hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita kalut, di saat kita tersesat, di saat kita susah, iman kita yang terombang-ambing, di situ Allah hadir, Immanuel. Allah beserta kita. Hadir menolong kita. Hadir menyelamatkan kita. Ini bagaimana kita menerima keselamatan dan kekuatan dari Tuhan itu. Immanuel, lapatanna dongattama debata. Jalata kasdo didok hatan itu hatta molo debata dongatta ise malotta. Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, musuh apapun tidak perlu ditakuti, sebab Tuhan siap selalu menopang kita, menghadapi musuh kita. Itu yang difirmankan dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang demi kamu asal kamu diam saja. Jahoba domar porang humoko pamu, asal mahohop pamu. Tetapi pada kenyataannya, kita tidak mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena kita lebih yakin dan percaya kekuatan dunia ini. Molo debata dongatta, sonang marohatta. Molo Yesus dongatta, las marohatta. Tidak doi di buku ede nomor 790. Molo Yesus dongamu, las roham. Dalam Kidung Jemaat 332 ayat 2 juga dikatakan, tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, di simatarida haguguni debata. Di situ nyata kekuatan Tuhan yang luar biasa, mengangkat kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Jangan ragu atas kekuatan Tuhan.
seperti si Ahas itu. Nikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dan itu bukti kita merayakan Advent. Cara terbaik untuk merayakan Advent adalah jangan pernah melupakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Cara terbaik untuk merayakan Advent adalah jangan pernah melupakan campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Walau sesulit apapun hidup ini, gelombang di laut pasti ada. Tetapi bagaimana kita mampu menerobos gelombang itu? Sama seperti doa seorang nahkoda. Sebelum nahkoda melanjutkan tugasnya, nahkoda tidak pernah berpikir bahwa gelombang di laut tidak ada. Dia berpikir gelombang di laut pasti ada. Tetapi yang selalu dipikirkan dan direnungkan seraya dia meminta pertolongan dari Tuhan, ketika gelombang itu ada, bagaimana saya mampu menerobos gelombang itu? Hidup saya selamat dan sampai ke tujuan. Demikianlah hidup orang percaya, hidup orang yang beriman, hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Tantangan pasti ada. Namun bagaimana kita mampu menerobos tantangan itu, melewati lorong kehidupan itu dengan mengandalkan Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kita. Immanuel mau mengatakan kepada kita saat ini bahwa dalam kondisi apapun kehidupan ini, Tuhan menyertai kita. Ketika hidupmu kesepian, ketika hidupmu sakit, ketika hidupmu diambang keputusasaan, ketika bebanmu berat, Yesus adalah Immanuel bersama-sama dengan kita. Yesus yang adalah Immanuel itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak selalu menghapus kesulitan kita, tetapi Allah yang Immanuel itu memberikan apa yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa sulit itu. Mari berjalan bersama Tuhan. Sekarang tiba hari keselamatan dan alangkah malangnya hidup manusia jika menunda Allah untuk berkarya dalam hidupnya. Alangkah malangnya hidup manusia jika menunda Allah membuktikan keselamatan dalam hidupnya. Tidak menerima keselamatan dari Tuhan seperti Raja Ahas. Kesempatan yang terindah ini kita diingatkan, mari kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang membuktikan karya keselamatan untuk sukacita keselamatan bagi kita orang-orang yang dikasihi. Secara khusus buat orang tua yang membawa anak-anak untuk dibaptis hari ini. Hari ini Allah membuktikan kehadirannya, Immanuel. Di mana Allah mau menyelamatkan, menyucikan anak-anak yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya mereka juga turut ambil bagian dalam kerajaan Allah. Dalam ayat 15 dan 16 dikatakan, bayi yang baru lahir hanya bisa makan dadi dan madu sebelum dapat menolak yang jahat. Artinya bayi ini masih bergantung kepada orang tuanya. Makanya HKBP melaksanakan baptisan percik. Karena banyak orang yang bertanya, kenapa anak-anak dibaptis? Dia tidak mengerti. Hidup yang bergantung kepada orang tuanya. Hidup yang benar-benar dibekali oleh orang tuanya sebagai wakil Allah dalam hidupnya. Makanya hari ini sebelum dibaptiskan,
Kita mau menyelidiki iman orang tuanya, percaya kepada siapa dia. Dan yang dipertaruhkan hari ini adalah iman orang tuanya. Sehingga dia berjanji kepada Tuhan, apakah engkau mau membesarkan anak ini ke dalam yang kau percayai? Membesarkan anak ini ke dalam pengajaran Kristen Protestan. Sebagaimana terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang Bapak Ibu janjikan hari ini, itu harus dibuktikan ke depan. Itu harus diwujud nyatakan ke depan. Karena anak ini bergantung kepada orang tuanya. Seperti dalam ayat 16 tadi. Sampai dia mampu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nanti dia akan sidih, maka tidakon haporsionnya. Immanuel, Allah hadir, memberkati, menyucikan. Mulai hari ini, anak ini menjadi putih bersih seperti kertas ini. Akan menjadi putih. Ada yang dipesankan Tuhan, tuliskanlah yang baik dalam kehidupan anak ini. Tuliskanlah firman Tuhan dalam kehidupan anak ini. Jaga, rawat, dan bimbinglah anak ini kepada yang dikehendaki Tuhan. Hati-hati, ibarat kertas ini, walaupun ini milik saya, kalau saya letakkan di meja, saya pergi, bisa saja orang lain menuliskan yang lain di situ. Masih lumayan kalau ditulis kata-kata yang baik. Songonido dek danahon. Orang tuanya sudah berusaha menuliskan yang baik, seiring dengan perjalanan waktu dia makin besar, dia sudah tahu lari-lari, pergi ke rumah tetangga, pergi ke halaman, bergabung dengan teman-temannya, tahu dia omong jorok. Dari mana itu? Orang lain yang menulis kepada kehidupannya. Makanya orang tuanya penasaran, dari mana kau tahu itu? Sampai susah kita membujuk. Untungnya malam sambil tidur dibujuk mamanya. Akhirnya dikasih tahu, siapa yang mengajari aku tadi waktu kami main-main di luar. Artinya orang lain juga pengen menuliskan sesuatu dalam hidup anak-anak kita itu. Tapi jaga, awasi, jangan sampai orang lain menuliskan yang tidak benar dalam kehidupan anak-anak kita. Karena hari ini sudah bersih disucikan. Saya yakin tidak ada orang tua yang menuliskan yang tidak benar untuk anak-anaknya. Tidak ada opung yang menuliskan yang tidak benar untuk cucunya, selalu yang baik. Namun kenyataannya selalu ada juga tulisan-tulisan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab orang tua adalah menjaga, mengawasi anak itu supaya bertumbuh dalam bimbingan dan kehendak Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Dan terakhir, buat bapak dan ibu, pahami, renungkan tanggung jawabmu di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu. Anak ini dititipkan di tengah-tengah keluarga dengan penuh berkat. Siapapun yang bekerja di tengah-tengah rumah tangga, apakah bapaknya atau ibunya, rezeki anak ini dititipkan Tuhan sama itu. Jadi unang adong nama dok la ipasobuamu do audo karejo jabuon audo cari nafkah jabuon polan namanga doamu nanti marah Tuhan. Rezeki keluarga, rezeki anak itu ada di dalam kehidupanmu. Jadi mulutung adong dapat munak ka rezeki ingot tamu ma dakolam milik munai. Do milik keluarga munai, do milik idak dana koni.
Jadi sotung di pacua sehok kamu tuh nasing rezeki ni keluarga itu halak. Ido persiga ni keluarga muda nuaingon. Ya, alana nga berangsur pulih kiada non, nga mulai bebas, dedo. Hati-hati, ingatlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai orang tua yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan anak ini dalam kerajaan Tuhan. Biarlah kita dengan sukacita membimbing membesarkan anak ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa dalam sorga, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan, yang Tuhan kuatkan, Tuhan sapa melalui Advent keempat ini bahwa Immanuel, Allah bersama kami. Immanuel juga karena Allah hadir memberkati anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga. Melalui baptisan ini Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam kerajaan-Mu. Berkati orang tuanya, besarkan anak ini dalam sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil menyerahkan persembahan. Hosianna di anak ni Raja Daud, partigor jala parmona, marsurak maho borusion, rajam romano potho. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja nasihat surgoi. Amin, haleluya, puji ta sembah Raja nasihat surgoi. Puji magoana, Raja si parmona. Amin, haleluya, puji ta sembah Raja ni hadameoni. Amin, haleluya, puji ta sembah Raja ni hadameoni. Hosianna di anak ni Raja Daud, narogo kami, nalambok na serebro hai, Hosianna madigijay. Amin, haleluya, puji ta sembah Raja nasihat surgoi. Amin, haleluya.
Pujita sombara janasian surgoi. Amin haleluya. Pujita sombara janasian surgoi. Puji Magowana Raja si Parmona. Amin haleluya. Mohon anak-anak sudah di pangkuan orang tuanya. Amin haleluya. Pujita sombara jani hada meoni. Ya. Kita akan memasuki baptisan kudus. Sebagaimana saya sampaikan tadi, mohon anak-anak sudah di pangkuan orang tuanya. Kita bernyanyi dari 100 buku Ende 146 ayat 1 dan 2. Waktu menyanyikan ayat 2 bangkit berdiri. Oh Yesus mai terpilih, topos topos sai romang Mohon orang tua mengikuti apa yang diamanatkan Tuhan, jangan melamun. Ya, konsentrasi ke depan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama. Aku percaya.
Jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Kami persilakan duduk, datang satu-satu ke depan. Ya Gerald Herli Sirait, kubaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Desa Natania Romangihut Silaem, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau di saat engkau memasuki kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak Yesus
memberkati engkau di saat engkau memasuki kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau di saat engkau memasuki kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Ayla Putri Stanggang, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau di saat engkau memasuki kerajaannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Maxwell Sen Abraham Lagabe Resok, baptis kami dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Gabriel Danielo Turnip, saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau di saat engkau memasuki kerajaannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Orang tua berdiri. Berdiri semua orang tua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Mari Demahita. $145. Las Jongjong Mahita Sudi. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk foto keluarga sama pendeta, kami sesuaikan dengan urutan yang tadi. Dengan gerak cepat, alana masuk duhita 3:04 di parmingguan 3:04. Keluarga Sirait menurut dari awal. Asa teratur, songon nakinganima tetap. Langsung siap-siap urutan kedua,